gaya tuh. Cianjur Fashion Week. Jalur matahari ini melewati ruangan tempat ibu ruang pertemuan gitu ya, yang dari pusat. Kalau kemudian digeser dikit aja ruang pertemuannya di sebelah kanan, insya Allah tidak ada masalah. Karena memang kalau rumah tuh kayak ada urat-urat yang itu kayak makan gitu ya, kajian-kajian lebih dalam berkaitan dengan geologi dan kegempaan, dan kemudian kita melakukan mitigasi. Oke, sahabat, kita berada di Puskesmas Cijedil. Kayaknya ada kunjungan menteri ke dalam ya. Nanti kita tinjau sambil lihat pembangunan renovasi Puskesmas Cijedil. Gaskeun. Gas. Cerita dari Pak Denny sebagai sapam di Puskesmas Cijedil. Nah, waktu kejadian Bapak posisinya di mana? Ada posisi di sini, Pak. Ya, posisi di sini. Waktu itu kan saya kaget, kok ini ada apa gitu, kayak yang mau kiamat gitu. Saya goyang-goyang, tiba-tiba di depan pada jatuh 4 motor. 4 motor ya, di sini. Di sana. Saya lihat ke atas, Puskesmas goyang. Puskesmas goyang, ya. Bidan, dokter semua pada keluar, kaget, ketakutan gitu. Ternyata di atas yang roboh, gitu. Ya kaget lah, Pak. Kaget banget gitu. Berarti yang lantai 2 ini berarti si gentengnya atau ya nanti sama internetnya ambruk bawah. Itu habis barang-barang kita itu habis semua. Tapi di lantai 2 itu ada staf atau karyawan di atas? Ada staf 1 orang. Oh gitu. Katanya cuma tertimpa tapi nggak apa-apa gitu. Ya luka ringan lah nggak apa-apa. Berarti lagi jam istirahat berarti ya, jam seginian ya? Jam kerja. Oh jam kerja. Malahan ada pasien juga. Ada pasien juga. Lagi jam kerja. Dari 1 jam kemudian pasien pada datang semua ke sini. Oh gitu. Oh, banyak, iya. Jadi nggak tertampung di sini, Pak. Berarti di sementara di luar. Ya, di luar, kelihatan di luar gitu. Sampai ada 3 mayat umur 4 tahun 3 tahun lah. Jadi yang bawanya itu bukan keluarganya, bukan warga. Taruh di sana 3 mayat itu. Alhamdulillah saya bersihin semua mayat-mayatnya. Langsung di-share ke Babinsanya. Akhirnya ada keluarga yang datang yang ambil gitu. Tadinya nggak ada yang ambil. Nah, wajahnya udah tertutup darah sama tanah, itu nggak kelihatan. Itu pasien yang warga dari sekitar sini, Kampung Cisada. Oke. Hai, saya Sandi Pasben, mau kasih tahu buat kalian. Kalau mau tahu postingan-postingan yang seru, yang lucu, yang menarik, yang informatif, langsung aja ke channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Keren. YouTube. Oke guys, kita berada di Puskesmas Cijedil. Jadi ini pembangunannya mungkin udah beres kemarin, yang lantai 2-nya terdampak gempa juga. Sekarang ada kunjungan dari Kementerian Kesehatan. Tapi tadi Akang lihat kayaknya Pak Budi deh. Ya, menteri. Tapi nanti kita tinjau apakah Pak Menteri bukan. Ya, gas ke. Dan itu dari pembangunan lagi yang tahan gempa. Itu mungkin dari saya sudah banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jadinya untuk kebanyakan pasien yang sibuk sekali penyakit itu, namun menggunakan untuk bisa menggunakan dari TPD. Jadi bahwa
tim ini akan memuatkan dulu. Jadi bagaimana dampak kerugian maupun kerusakan itu kita potong. Mungkin ibu juga menanya kali dalam suatu proses itu apa gitu ya. Terus kalau dari proses itu kira-kira adalah buildback better and safer. Jadi tentunya pemerintah akan membangun kembali semua infrastruktur yang utama kesehatan. Ini menjadi lebih baik. Nah, di sini kan memang posisinya daerah, saya bukan teman mereka dikasih-kasihkan, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan di setiap daerah gempa itu pasti akan berulang. Terjadi seperti kita seperti itu. Bahkan di Al-Quran juga ada gempa menuju ke berjalan. Lihat, berjalan di mana sih? Makanya memang seperti itu. Ada pergerakan efek bumi setiap tahun, gitu ya. Kalau khusus yang di daratan Jawa ini ada pergerakan efek naik apa jadikan daerah kita bisa lalu kalau rawan gempa apa gitu ya, artinya harus dilakukan penguatan ini untuk infrastruktur. Penguatannya seperti apa? Tentunya ada nanti tentunya harus dilakukan perbaikan. Dengan adanya kondisi bahwa kan dengan adanya kehancuran ini gitu ya, dengan adanya dampak terhadap infrastruktur ini, layanan terganggu. Layanan kesehatan menjadi salah satu layanan utama di dalam pelayanan kepada masyarakat, ini harusnya tidak boleh terganggu. Untuk itu, daerah akan menghasilkan laporan-laporan secara objektif dampak infrastruktur kayak apa. Itu dari salah satu seksi dari PDM itu melakukan sama infrastruktur dan ada pelaksanaan. Tentunya ketika kemudian pelaksanaan yang sekarang ini juga akan terlihat ketika kemudian pada saat terjadi gempa kemarin, bagaimana ini juga bagian dari kemudian yang ibu juga harus sampaikan. Pada saat itu kemudian terjadi kemacetan luar biasa di sini karena terjadi longsor dan lain sebagainya. Dan kemudian tentunya kan kita harus memikirkan kalau kita buat apa kita tuh alternatif jalannya, itu kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan SDM. Pada saat itu, apakah ada dari anggota tim kesehatan di sini gitu ya, yang kemudian menjadi korban bencana? Apakah pada saat itu, pada saat terjadi gempa, ada yang kemudian anggota kita terdampak langsung, terkena reruntuhan, gitu ya? Kemudian terjadi sebuah ketakutan karena banyaknya bangunan-bangunan yang retak gitu. Dan dengan kondisi ini maka dilakukan penguatan-penguatan dan dilakukan penguatan-penguatan bagaimana gempa ada nggak bisa dikurangi. Gempa itu nggak ada kekuasaan kita untuk bisa kurangi juga. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan mitigasi. Mitigasinya apa? Berarti harus dikuatkan bangunannya, harus dipendek, digeser sedikit pada saat itu musim. Nanti akan dilakukan kajian oleh teman-teman PU atau yang lain. Oh ternyata jalur patahannya ini melewatin ruangan tempat ibu ruang pertemuan gitu ya, yang tadi rusak. Kalau kemudian digeser dikit aja ruang pertemuannya digeser sebelah kanan, insya Allah nggak ada masalah. Karena memang kalau rumah tuh kayak ada urat-urat yang itu kayak makan gitu ya, kajian-kajian lebih mendalam berkaitan dengan biologi dan kegempaan dan kemudian kita melakukan mitigasi. Kalau kata mbaknya di PBB gitu ya, saya lupa nama orang. Waktu itu kalau nggak salah apa namanya ketua PBB pada tahun sekian lah. Beliau menyampaikan begitu ya, masih ingatnya cuma begini, melakukan investasi dalam mitigasi bencana $1, kita akan menghemat $7. Itu
Itu gambaran sederhananya begitu. Sehingga ketika kemudian contoh kalau pada saat itu kita melakukan ada kajian dulu sedikit bagaimana perlombaan sehingga kita menggunakan titik yang tepat untuk membangun. Ada kemudian kajian kekuatan infrastruktur agar kemudian ketika terjadi goyangan, faktanya di sini memang kegempaan memiliki ancaman yang cukup tinggi, maka bangunan tersebut harus diperkuat supaya bisa meredam gempanya. Sehingga mestinya ada lebih mahal. Jadi nggak bisa menggunakan patokan angka standar mutu yang sama. Harusnya lebih mahal sehingga ketika kemudian terjadi gempa itu bagian-bagian yang kemudian tentunya PDA ini akan memastikan di kemudian hari bahwa terjadi penguatan itu sehingga tercipta adanya fasilitas kesehatan yang aman dari bencana. Bagaimana potensi longsornya, bagaimana potensi mobil bangunannya, dan macam-macam. Kira-kira singkatnya begitu. Jadi teman-teman di sini akan memotret pada berbagai sisi, dari sisi infrastruktur, daya, kemudian dari sisi ekonominya, kerugiannya, kemudian kerusakannya dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, nanti bakal repotinnya agak panjang karena teman-teman tadi udah nyiapin formulir, ya. Ada yang 107 lembar, itu ada yang berapa? Itu 203 ya. Jadi mohon kesabarannya dari ibu-ibu, gitu ya. Saya yakin ibu nanganin pasien sabar, pasti, gitu ya, nanganin teman-teman reviewer juga sabar, gitu ya, yakin. Dan mohon untuk di sini kita sama-sama ya, sama-sama untuk bisa bekerja sama menyampaikan yang informasi yang jujur, nggak usah tutup-tutupin. Ini udah bukan ujian naik ke spesialis ya, gitu, nggak perlu nyontek, gitu ya. Sampaikan aja jujur apa adanya, gitu ya, secara objektif. Nggak usah berpikir nanti ngitung yang susah-susah, gitu ya. Aduh, kemudian ekonominya kalau ini nggak buka itu nggak sampai gitu. Tapi kira-kira mungkin ada simpelnya begini. Oh, kalau di sini pemasukan bulan itu sekian. Kalau saja gempa, kira-kira tuh, gitu ya, masuk. Itu kira-kira itu menjadi bagian kayak simpel. Kok internasional dalam mengurangi risiko bencana adalah satu, mengurangi kapal, dua, mengurangi dampak melaporkan secara berjenjang kerugian apa yang didapatkan dari bencana, gitu ya. Maka itu bagian dari Kemenkes untuk menyampaikan kepada WHO, kepada semua lembaga-lembaga internasional, karena kita bagian dari masyarakat internasional. Kerugiannya itu, ini sebenarnya ada urusan kesehatan, bukan ya, misalnya boleh silahkan, apalagi boleh, tapi gitu ya, tidak menimbulkan beban. Ini bagian bersama ya, dalam bencana dosen kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini lebih Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Halo? Enggak. Oke, si ada itu. Apa? Tuh, dah. Mau apa? Yang mana? Nih, pilih. Iya, ambil. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Nah gitunya.
Oke, ini dapur mandiri Cicadas yang baru nih. Jadi kita udah pindah dari atas pindah ke bawah. Enak beki rame, ayah gadis-gadisnya juga. Tuh, anak-anak ngumpul di sini ya. Ayo lebih. Dan guys, ada yang lagi PDKT deh. Duet CLBK mencara budak ngora mah. Ya. Ayo nuker CLBK. Ken, gaskeun. Mata ku uing tadi ganggu, tadi nama uing hayang masak di ditu. Bisi kaganggu nuker bobogohan. Gayat 8026. Lagunya Dewi Persik dong yang gagal. Gagal apa? Lupa judulnya aja. Gagal apa ya? Wah, ini ada banyak yang membingungkan sekarang gagal. Indah pada waktunya mungkin itu ya. Kayaknya itu mungkin ya. Sesinya buat para ibu-ibu dan juga relawan dapur mandiri Cicadas, Cijedil meren. Semangat guys. Dan juga untuk semua cara saja spesial buat teman penyiar yang lagi tugas. Terima kasih Cica Chandra FM. Mama kita asyik. Bisa dengerin yang asyik-asyik di sini di Gosek ada asyik. Gaskan lagi gaskan. Gaskan lah ya. Oke, sekarang mana gadisnya guys? Banyak gadis-gadis desa sekarang mah bantuin masak rame. Sima masih bertahan mah sebagai kokolot Sima, dan sekarang mah udah ada kokinya, kita udah punya koki di sini ya. Jadi kan baik cina duet eta koki duaan. Oke, jangan lupa apa? Rese. Neng. Jangan lupa apa, Neng? Rese. No? Jangan lupa subscribe channelnya. Kang Firman Hidayat. Mantap. Iya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat Aha ya. Terima kasih.